Pemirsa, kita sudah di segmen terakhir bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo. Kita sekarang akan berbicara, Pak Cahyo. Tadi waktu jeda, Bapak mengatakan bahwa akan ada jaminan-jaminan yang lebih baik lagi buat PNS. Tapi juga Bapak mengatakan kita juga meminta agar mereka juga jauh lebih produktif, tidak bisa lagi seperti dulu. Nah, juga Bapak melakukan reformasi ya Pak, reformasi birokrasi secara keseluruhan. Salah satu justru adalah juga lebih banyak membuat orang ingin menjadi PNS ya Pak. Dengan adanya jaminan-jaminan tertentu. Nah, di sini saya ada melihat sesuatu. Bagaimana progres pelaksanaan skema fully funded untuk dana pensiun? Begini ya, sebenarnya sebelum ada pandemi COVID, itu dengan perampingan jabatan struktural ke fungsional, lebih mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja aparatur sipil ini, tentunya harus diimbangi dengan pendapatan. Beda dengan di swasta. Di swasta begitu Pak Peter pensiun di swasta, sama. Setidaknya kalau memang bisa menabung, sama. Kalau pegawai negeri kan untuk menabung kan nggak bisa dia. Pas-pasan. Pas-pasan. Nah, saya hampir 25 tahun lebih jadi anggota DPR. Begitu selesai, saya mendapatkan dari Taspen hanya 200 juta. DPR itu. Cash. Cash. Satu kali aja. Sekali saja. Pensiun ada tiap bulan 3,8 juta. Nah, yang pegawai yang lain itu hanya paling-paling 10 juta, 5 juta dari Taspen ini. Begitu pensiun kaget ya. Biasa ada tunjangan kesehatan, ada tidak. Sama yang pangkat bintang 4, panglima misalnya. Begitu dia masih menjabat, semua ada. Saya menteri ada dana operasi menteri. Begitu tidak, ya kembali ke gaji pokok awal. Nah, saya berbincang dengan Taspen. Dan Taspen kan mitra kami. Ini bisa enggak? Bisa kalau diatur dari awal. Oke, gaji pokok berapa? Kalau menteri, oke 20 juta gaji pokok. Ditambah tunjangan yang dia dapat taruhlah 30 juta, 50. Ada kesepakatan nggak dari 50 itu siap untuk dipotong Taspen berapa? Semakin besar potongan disepakati, ya nanti di masa tugas sekian puluh tahun, dia akan bisa menerima. Ini kan bisa buat modal. Karena kalau sudah jadi pegawai negeri, dia nggak bisa berbisnis loh harusnya. Karena sudah ada aturannya di situ itu. Nah, ini yang sebenarnya kalau Taspen siap, bisa kami kasih besar. Tapi ya dari awal, dikelola dari awal. Sudah disingkirkan. Disingkirkan, itu. Bisa sebenarnya gitu. Sampai Ibu Sri Mulyani juga sebelum pandemi sudah punya ide, beliau ada subsidi pensiunan. Sekarang pegawai ada tunjangan yang naik terus, ada gaji ke-13, tapi yang pensiun nggak pernah naik-naik. Ya terimanya itu mulai pertama sampai Tidak pernah meninggal. dapat gaji tunjangan ke-13 Ya, ataupun sampai sudah dipersiapkan ada subsidi sekian persen. Nah, tapi ada pandemi COVID tadi ya, jadi angan-angan. Tapi kedepannya harus akan mengarah ke sana. Ya. Itu saya kira. Boleh saya sampaikan satu hal. Saya juga pernah bekerja di luar negeri. Ya. Tapi di luar negeri saya melihat begini Pak, bahwa saya sebetulnya uang saya ditahan. Ya. Tapi uang yang ditahan saya adalah justru untuk mendanai orang yang sudah tua. Ya, jadi ini sebetulnya orang yang masih produktif dan bekerja, dananya dikesampingkan. Ya. Satu hal adalah mungkin untuk tabungan yang juga merupakan dana investasi yang dikelola oleh dana pensiun, dan satu lagi adalah untuk mendanai mereka yang sudah tua. Ya. Jadi ada tunjangan kalau kita tidak kerja, ada tunjangan hari tua, ada juga tunjangan pensiun. Sehingga pada waktu kita sudah pensiun dari perusahaan itu, kita masih mendapatkan satu angka yang cukup besar. Kadang-kadang sampai 80% daripada gaji kita sebelumnya, termasuk gaji pokok dan sebagainya. Nah,
pertanyaan saya tentunya Pak, ini di luar negeri tidak pernah orang mendapatkan satu angka tertentu langsung pada hari pensiunnya. Tergantung tadi ya. Ya, tapi tidak diberikan. Tapi justru diberikan selama masa hidupnya. Ya. Karena orang yang diberikan 1 miliar bisa habis 1 tahun itu habis. Dia susah lagi. Sementara kalau mereka mendapatkan bulanan, ini merupakan satu asuransi yang lebih baik buat mereka. Bagaimana Pak Peter pendapat mungkin bisa melihat ya, yang sudah tertata dengan baik itu adalah TNI dan Polri ya, Ya, lewat Asabri. ya, Itu kan langsung gaji mereka, gaji prajurit sampai jenderal kan langsung dipotong masuk di Asabri. Kemudian yang pegawai-pegawai swasta lewat jam sostek ya. itu otomatis. Tapi kan ini tidak tertata dengan baik sehingga uang ini hilang. Ya. Yang seharusnya ada tunjangan perumahan, beli rumah, ada tunjangan kendaraan dan sebagainya, kan nggak jalan. Nah inilah yang sebenarnya sebelum ada pandemi sudah dipikirkan oleh pemerintah. Memang gaji pokok nggak akan naik dulu karena akan menyangkut nanti penghitungan untuk pensiun. Maka ya tadi ada gaji ke-13 untuk hari raya. Sebetulnya ada gaji 14, catatan ya. saya, Bapak terpaksa saya tanya. Tadinya saya sudah tidak mau tanya, Bapak mengangkat masalah Asabri. Ya. Sekarang uang itu di Asabri dimasukkan ke dalam satu investasi yang bodong. Ya. Hilang uang itu. Ya. Bagaimana Bapak melihatnya? Bagaimana kita bisa mensecure uang daripada orang-orang yang sebetulnya sudah menabung untuk hari tua? Ya, contoh kami pernah bicara dengan Pak Mendagri yang masih Kapolri ya, malah punya ide lebih baik yang mengelola koperasi kepolisian saja. Lebih baik yang mengelola koperasi TNI saja. Bedanya dengan Asabri? Nah nyatanya mereka juga untung loh, tiap bulan itu masih dipotong loh, sampai hari ini. Tapi kan masih sekian persen katanya hilang. Sekarang sedang Apakah Bapak diproses. akan juga membuat peraturan untuk menjamin bahwa uang itu tetap ada untuk masa hari tuanya, bahwa uang itu tidak Enggak, raut? kalau di sistem kita itu otomatis ya, begitu dia pensiun selesai masa tugas sebagai pegawai negeri, Ya. dapat pensiun. Ya. Itu negara, APBN. Ya. Itu pasti. Saya DPR dulu, pensiun saya 3,8 ya sampai sekarang masih dibayar tiap bulan. Tapi taspen tergantung potongan tadi. Nah, ini taspen ini sehat sekarang ini. Taspen itu BUMN yang sehat. Kalau itu memang dipersiapkan dengan baik, saya kira bisa. Ya. Pertanyaan saya belum terjawab, Pak. Pertanyaan saya bagaimana menjamin bahwa uang yang masuk di Taspen, uang yang masuk di Asabri, uang yang dimasuk dana-dana pensiun itu tertata dengan baik dan tidak dikorupsi. Ada aturannya? Ya, yang saya tahu ya, memang sebenarnya pengurus asuransi itu juga masuk di situ. Taspen juga ada pegawai negerinya, Asabri juga ada anggota TNI-nya, ada anggota Polri-nya, ada akuntan yang memang dia profesional juga. Tapi kan ya ini kembali ke sistem ya. Jadi sistem itu pembenahan tidak bisa dalam satu periode, Nggak Pak. bisa. Akan makan waktu. Tapi Betul, ya. apa yang Bapak katakan dasarnya harus ditetapkan sekarang. Ya. Implementasinya harus bertahap. Ada. Ya, jadi masih makan waktu, pekerjaan rumah masih panjang. Masih panjang, ini tugas kita nih melawan pandemi COVID ini, memotong rantai ini. Tapi orang kan selalu menganggap wah ini sekarang harus beres, kan gitu orang kan. Ya, itu tentunya tidak fair. Anggaran terbatas, Ya. ada konsentrasi, ada skala prioritas. Ada 2 pertanyaan, Pak. Pegawai negeri, ya PNS itu korupsi. Banyak sekali yang kita dapatkan korupsi, tertangkap tangan dan sebagainya. Bagaimana bisa mengatasi itu dengan menaikkan gaji? Tidak, itu tergantung pada masing-masing. Saya selalu dengan KPK mengingatkan. Yang mengingatkan saya juga memahami area rawan korupsi. Apa? Perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi dan pajak, perizinan, kemudian mekanisme pembelian barang dan jasa. Ini kalau konsisten dijaga ini, saya yakin tidak. Ya dari 4,1 juta lebih kan hanya berapa orang itu kan oknum-oknum saja. Ini yang terus diingatkan
Maka kami dengan KPK, Pan-RB KPK, dan Bappenas membuat semacam istilahnya Stranas Pencegahan Korupsi. Pencegahan. Jadi aspek pencegahannya, aspek pendidikannya itu harus ditingkatkan. Pencegahan itu tentunya ada batasnya juga. Kita negara maju juga, Amerika, Eropa banyak yang korupsi juga. Tapi di situ hukumannya setimpal. Di sini hukuman pencuri ayam dan pencuri korupsi besar itu sama, Pak. Ya, itu kan kita menyerahkan pada Hukum. hakim ya. Hukum. Perlu diperbaiki juga ya Pak Cahyo. Pak Cahyo, kita sudah berada di penghujung acara pertemuan kita, 1 jam telah berlalu. Tapi saya ingin melihat, ini ada 3 buku Pak. Ini Bapak mengawal misi-misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, ada sekitar berapa, ini saya rasa tahun, tebal sekali, berapa halaman ini Pak? Ini 1 tahun. 387 halaman. Ditulis dalam waktu? Ini kami mengumpulkan dari tulisan-tulisan teman-teman media. Kami rangkum, tidak kami ambil semua. Tapi ini yang menteri kan nggak boleh punya visi misi. Dia harus melaksanakan visi misi presiden. Di waktu apa Bapak bikin ini? Saya kalau masih malam, ada waktu. Ya, saya kan dikenal orang yang the man after midnight ya. Nah, itu. Ya jam 12, jam 1 saya coba itu. Ada lagi 1 buku, yaitu ini. Ini kami persiapkan menghadapi pilkada serentak kemarin. Bukan. Ini yang saya lihat, integritas, profesionalitas, dan netralitas ASN. Ini kami persiapkan sebelum pilkada serentak Desember tahun kemarin. Bisa diperlihatkan ini bukunya? Kami hanya ingin ASN harus profesional. Silahkan yang pilkada kan kepala daerah yang didukung oleh partai politik, tapi ASN-nya jangan melibatkan diri. Gitu. Menjawab kepemimpinan nasional. Ini buku lama, waktu saya tahun... Tapi ini Maruf Amin dan Pak Jokowi. Ya, ini saya kemas. ini kemas berangkat baru, dari Taskap saya Lemhanas. Sadul Lemhanas bersama-sama almarhum Pak Wismoyo, ya, teman-teman tahun-tahun itu. Nah, ini saya kemas dengan permasalahan kepemimpinan. Karena Indonesia ini regulasi, konsolidasi demokrasi itu sangat tergantung dari kesiapan berbagai aspek. Kesiapan partai politiknya, kesiapan masyarakatnya, sumber daya manusianya, kesiapan penyelenggara pemilunya, dan sebagainya. Saya kira mulai zaman Bung Karno itu sudah mendirikan IPDN, sudah mendirikan Lemhanas, supaya pola pikir pejabat-pejabat itu komprehensif, integral. Zaman Pak Harto terpusat. Mohon maaf, walaupun ada Wapres kan, tapi Wapres kan ban serep saja, nggak pernah difungsikan. Sekarang? Berjalan difungsikan. Nah, masuk era reformasi. Yang dulu ada GBHN, sekarang janji kampanye seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, jadi program jangka pendek, jangka panjang, sebuah tata kelola pemerintahan. Itu nggak ada masalah. Di negara manapun saja, rekrutmennya dari partai politik, it's okay. Nah, tetapi keteraturan itu harus dijaga dengan baik. Ini semangatnya Pak Cahyo Kumolo ini luar biasa untuk memperbaiki tertatanya birokrasi di Indonesia. Suatu pekerjaan yang cukup luar biasa. Ada 1 pertanyaan saya. Sudah punya cucu belum Pak? Sudah. Berapa Pak? 6. Masih punya waktu buat mereka atau tidak? Ya kebetulan 3 anak, 1 kos. Jadi di rumah saya kasih 1 kamar. Ya, jadi kalau saya pulang jam berapa, pasti malam ya, paling ketemu pagi. Cucu masih ketemu? Ya, pagi. Bisa menikmati ketemu. Sekarang apa yang sedang Bapak lakukan untuk kemajuan bangsa kita ya? Ya, saya memang sudah sekarang ini orang yang sudah tidak punya kepentingan buat saya sendiri. Saya selesai ya, mari sisa hidup saya ya saya mau sumbangkan. Karena saya sudah mengikuti pemerintahan zaman Pak Harto. Ya. Zaman Pak Harto sudah anggota DPR ya. Sampai sekarang dipercaya Ibu Mega, Pak Jokowi. Saya
ingin kerja menjalankan dengan baik untuk negara itu. Nanti saya minta Bapak tanda tangani buku ini. Siap, terima kasih. Pak Cahyo, terima kasih. Selamat bekerja. Semoga tatanan birokrasi ini bertambah baik. Dan semoga tentunya negara kita yang sangat tergantung kepada birokrasi ini akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Sampai bertemu kembali, Pak. Terima kasih atas kedatangannya. Ya. Demikianlah pemirsa, 1 jam sudah kita berbincang bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyo Kumolo. Kita membahas terkait reformasi PNS dan insentif yang diberikan kepada abdi negara. Semoga perbincangan tadi dapat menjadi manfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Impact CNBC Indonesia. Sampai jumpa kembali.